Prof, saya mau lompat. Kita lihat Pak Prabowo sekarang ya. Komentar deh tentang pidato beliau di PBB. Beliau kan bicara setelah Presiden Trump. Nah, Presiden Trump itu ngomongnya muter. Nah, setelah itu kan Pak Prabowo. Nah, beliau bilang apa? Beliau bilang pertama PBB penting. Termasuk kita Indonesia merdeka itu dibantu, dibantu oleh PBB. Itu beliau cerita seperti itu, yang ujungnya adalah kita harus membuat Palestina merdeka. Jadi waktu Biden ke sebelumnya itu nggak ada masalah. Nggak ada. Nggak, kalau China, bayangin ya, Great Wall itu dibangun abad ketiga sebelum Masehi, selesainya sekian belas abad berikutnya. Bertahun-tahun itu dinasti berganti, bermusuhan, berperang, proyeknya jalan loh. Grand Canal gak jalan. Jadi saya pikir boleh berganti, tetapi proyek-proyek program yang harus dijalankan. Betul. Ini makanya yang penting ya Mas Helmi, kalau misalnya seperti ini, ya banyak sih yang bilang, oh karena kita nggak ada GBHN, nggak seperti zaman Pak Harto gitu ya. Atau misalnya ada yang mengatakan, wah blueprintnya yang mana? Misalnya di undang-undang, nanti undang-undang yang ada blueprintnya terus kemudian pemerintahan baru ganti lagi gitu kan. Yang penting itu sebenarnya siapa? Birokrasi. Iya. Birokrasi itu eselon 1 ke bawah gitu ya? Iya, eselon 1 ke bawah. Itu siapapun menterinya, siapapun presidennya, orangnya itu juga. Betul. Oke. Karena yang masuk baru gitu ya. Itu pasti dikasih tahu sama sendernya. Ini gini ya, kebijakan begini-begini. Nanti ketika mereka naik, dia sudah tahu nih bahwa ini kebijakannya harus kayak begini dan lain sebagainya. Maka saya katakan juga, ini nggak hanya ke para menteri dan lain sebagainya, tapi kepada presiden. Ketika mengambil keputusan, jangan lupakan birokrasi, karena ini institutional memory. Betul. Mereka ini penting. Jangan sampai kita anggap bahwa wah, saya udah jadi misalnya menteri, jadi ini, kok saya didikte? Wah, saya nggak mau, saya gantilah orang-orang saya. Mungkin muncul kesan yang namanya eselon itu, yang birokrasi itu, eselon 1 itu kalah dengan siapa? Staf khusus, ya kan? Jadi orang nggak, dirjennya itu nggak bisa langsung punya komunikasi sama menterinya, tapi ya staf khusus. Jadi, tapi kan staf khusus itu istilahnya, kalau saya bilang menteri juga, presiden juga, itu come and go. Mereka paling banter berapa tahun sih? 5 tahun. Paling kalau misalnya presiden dipilih lagi 10 tahun gitu ganti kan. lagi. Ganti lagi. Tapi yang namanya birokrasi nggak diganti. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa harusnya birokrasi ini di-preserve. Mereka ini menjadi institutional memory bagi siapapun pejabat ketika harus mengambil keputusan. Jadi seperti apa, bahwa kemungkinan ada keinginan perubahan-perubahan boleh, tetapi harus ada konsultasi sehingga kita bisa tahu kemana arahnya gitu. Prof, saya mau lompat. Kita lihat Pak Prabowo sekarang ya. Komentar deh tentang pidato beliau di PBB. Ya, yang pasti bagus kalau saya bilang mantap gitu kan. Mungkin juga Pak Prabowo ya punya pressure juga, karena apa? 10 tahun kan Presiden Jokowi ketika menjabat belum pernah ke sidang umum ya kan. Lalu kemudian juga beliau punya pressure kalau bisalah menyamai kayak Bung Karno yang semua negara mendengar gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa itu sudah diantisipasi. Nah, yang kedua, ini yang menguntungkan, yang mungkin banyak orang nggak lihat gitu, yaitu beliau kan bicara setelah Presiden Trump. Nah, Presiden Trump itu ngomongnya muter. Nah, alasannya karena teleprompternya nggak hidup gitu kan. Nah, yang kedua, Presiden Trump itu bilang misalnya PBB itu tidak penting. Saya mendamaikan banyak negara tanpa ada PBB. Kemudian dia bilang bahwa yang namanya climate change itu ya hoax lah begitu kan. Dan beliau selalu di posisi bahwa kita bisa memahami kenapa Israel menyerang Gaza. Nah, setelah itu kan Pak Prabowo. Nah, beliau bilang apa? Beliau bilang pertama PBB penting. Termasuk kita Indonesia merdeka itu dibantu. Dibantu oleh PBB. Ada legitimasi dari PBB. Kedua, climate change nggak hoax. Jakarta itu setiap tahun itu sea level rise-nya itu jadi 5 cm naik gitu ya. Akhirnya Jakarta jadi turun kan. Makanya beliau punya ide untuk membangun seawall. Nah, yang ketiga, nah ini yang penting nih. Beliau bilang di awal-awal pidato, beliau
tahu bagaimana kami Indonesia ini merasakan yang namanya penjajahan. Kami ini tidak lebih dari hewan. Karena mungkin beliau kan merujuk pada diksinya keren banget. Merujuk pada mau berenang di Cikini gitu kan. Di situ anjing dilarang masuk, termasuk pribumi. Berarti anjing sama pribumi sama dong kita ini kan. Nah, seperti itu. Beliau cerita seperti itu, yang ujungnya adalah kita harus membuat Palestina merdeka. Bahwa kalau misalnya Israel, mungkin beliau juga tahu Israel kepingin punya hubungan nih sama Indonesia, normalisasi. Sekarang udah diomongin lagi nih normalisasi Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau negara-negara Timur Tengah lainnya, meskipun Palestina belum merdeka, mereka sudah punya normalisasi hubungan sama Israel. Nah, kecuali Arab Saudi hampir. Tapi gara-gara ada serangan ke Gaza, di stop dulu. Indonesia ini yang paling konsisten. Nyerang terus ya. Nyerang terus. Dan Israel tuh kepingin sekali punya hubungan dengan kita. Maka kebijakan Pak Prabowo itu sama kebijakan presiden-presiden sebelumnya, two state solution. Tapi dalam menyampaikan agak beda. Beliau mengatakan Israel kita akan akui, kita akan punya hubungan diplomatik asal Israel mengakui dulu Palestina. Dijadikan kondisi. Dijadikan kondisi kan? Dijadikan syarat ya. Dijadikan syarat. Artinya di situ Israel nggak punya pilihan lain. Ya dia harus mengakui Palestina. Dan Pak Prabowo tahu bahwa kekhawatiran dari Israel itu adalah dari Gaza akan ada serangan-serangan ke Israel. Sekarang aja belum jadi negara, masih diokupasi oleh Israel walaupun tidak efektif, itu dapat serangan-serangan kan? Apalagi nanti jadi negara. Tapi kan Pak Prabowo dalam pidato itu bilang, jangan khawatir, masyarakat internasional akan ada di situ, bahkan kita Indonesia akan menyumbang sampai 20.000 pasukan, bahkan kalau perlu lebih. Nah, artinya apa? Israel, kamu tinggal akui Palestina. Kalau misalnya ada serangan dari misalnya Gaza, itu biar urusan masyarakat internasional yang menjaga gencatan senjata yang sekarang ini sudah ada ya. Tapi juga jangan sampai dari Israel juga menyerang ke Gaza. Nah, jadi seperti itu pidatonya, ya kan? Udah itu sampai ketok-ketoknya, iya. Sebenarnya nggak gebrak-gebrak gini. Beliau kan suka emphasizing ya, emphasizing dengan gini begini. Cuman mic-nya ini sensitif, jadi kelihatannya dok. Itu yang sama Presiden Trump dibilang, wah bagus ya kamu nih, berani kayak begitu. Tapi yang penting adalah setelah beliau bicara, Trump berubah ya? Trump berubah satu, dan kemudian masyarakat internasional, delegasi-delegasi sana datang semua ke Pak Prabowo kasih salam, bahkan dapat standing ovation, tepukan. Karena apa? Karena ini memang jadi kontrasnya. Jadi saya ingat kalau di waktu mahasiswa gitu ya, atau di SMA itu kan ada debat pro dan cons gitu kan. Jadi ini kelihatan ada pro dan cons antara Trump dengan Prabowo, dan rupanya Pak Prabowo bisa menyampaikan itu dengan baik. Sehingga apa? Sehingga delegasi dari banyak negara selain memang kesal sama Trump gitu ya. Kamu telah mewakili kami untuk ngancurin Trump ya, dengan pernyataan-pernyataannya itu. Sampai Trump sendiri juga bilang, oh ya kamu hebat ya begini. Dan memang Trump itu berapa kali nih ya dalam rangka perdamaian di Gaza itu selalu menyebut Indonesia, ya kan? Selalu menyebut Pak Prabowo. Itu yang kita inginkan selama ini ya. Iya. Nah ini yang saya selalu bilang gini, Pak Prabowo-nya udah hebat nih, udah bagus. Sekarang menteri-menterinya nih, apalagi nih menjelang udah 1 tahun nih ya kan, mereka selalu pikir ini kursi saya masih ada nggak, Udahlah kalau menurut saya nggak usah pikir kursi. Sekarang terjemahkan apa yang diinginkan oleh presiden, ya kan? Sampaikan. Kalau presiden nggak suka sampai kita dicopot, paling tidak kita sudah melakukan sesuatu. Jangan khawatir lah kalau dicopot itu. Yang namanya amanah kan bisa hari ini datang, bisa besok hilang. Kayak Mas Helmi ini kan banyak nih amanah-amanah yang harusnya datang, akhirnya nggak dapat. Tapi kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau misalnya kita dapat amanah, bagaimana kita jalankan yang benar? Itu aja. Saya melihat bahwa Pak Prabowo sekarang ya, pertama kan agak dipertanyakan ya, wah mana nih katanya mau berantas korupsi, ya dianggap omon-omon, tapi sekarang lihat ya hampir tiap minggu ada orang tersangka, ada orang yang dikejar ya kan, mau dia mantan menteri atau apa. Jadi saya pikir pemberantasan korupsi itu secara
pelan-pelan gitu ya, walaupun banyak yang nggak sabar sudah dilakukan oleh beliau. Betul. Tanpa ada rame-ramenya lah kan. Tanpa gitu. rame-rame. Iya. Ya. Memang ada seremonial juga, misalnya ini penggantian uang negara. Oh ya. Sampai itu penting saya pikir ya. Iya, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ini kita sudah lakukan. Kayak penyitaan smelter di Bangka Belitung dan sebagainya. Saya pikir sih. Betul. Maka saya bilang, saya di seminar saya bilang we have hope now. Iya. Persoalan kita tuh karena banyaknya korupsi aja. Iya. Sehingga angka persepsi korupsi kita tuh udah rendah banget lah. Betul. Jadi menurut saya sih we have hope. Betul. Prof, saya juga tadi nonton di YouTube. Ternyata alutsista kita tuh Indonesia nggak main-main ya di ASEAN ya. Oh iya. Kita punya pesawat tempur terbanyak. Iya. Dan kemudian kalau nggak salah kapal induk kita juga terbanyak juga ya. Bukan kapal induk kali ya, karena kapal induk kita masih belum ada. Kita baru yang itu yang sejenis kapal induk tuh apa yang tipe Makassar atau apa tuh? Landing apa platform gitu? Iya. Ya, ternyata kita paling banyak ya. Iya. Nah ini yang memang kalau dari besarannya negara ya mungkin sudah memadai lah gitu ya. Walaupun tentu banyak yang mengatakan alutsista kita masih belum memenuhi minimum force-nya gitu ya. Kalau dibandingkan jumlah penduduk sama luasnya wilayah dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita bandingkan Singapura pesawat tempurnya lumayan banyak tuh. Cuman nggak diparkir di Singapura, diparkirnya di Australia, ya kan? Karena sebagai negara yang kecil, dia tidak punya lahan untuk naruh ini tapi dia tahu bahwa dia sangat rentan untuk diserang oleh siapapun gitu ya. Jadi lumayan juga sih Singapura itu. Tapi ya memang dari segi kekuatan ya tidak seperti kayak Indonesia lah gitu ya. Nah sementara Malaysia punya kekuatan yang besar, tapi juga jumlah penduduknya kan juga nggak sebesar Indonesia. Dan luas wilayahnya juga nggak seperti Indonesia. Nah tapi yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana memiliki alat alutsista yang modern. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Maka zaman Pak Prabowo menjadi menteri, beliau banyak beli nih alutsista yang boleh dibilang modern. Dan membeli alutsista itu nggak hari ini beli kita langsung dapat barangnya. Kadang-kadang harus 6 tahun 7 tahun. 6 tahun 7 tahun kan harus inden dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ya pilihannya ya sudah, ada nggak yang sudah punya mereka udah punya pesawat atau alutsista yang baru, ya udah kita beli, misalnya kayak gitu. Ada model yang kayak begitu. Tapi yang juga penting adalah bagaimana membangun industri pertahanan kita di Indonesia. Itu juga penting juga. Kita harus punya. Jadi kita tidak boleh tergantung, dan industri pertahanan perlu ini sendiri ya. Harusnya alutsista yang sudah kita beli, bagaimana kita mutakhirkan. Kalau saya lihat dari Israel itu ya dia bisa aja beli dari Amerika Serikat pesawat-pesawat tempurnya, tapi kemudian sampai di Israel dia mutakhirkan. Bahkan kemudian banyak juga negara-negara yang beli dari Israel karena sudah dimutakhirkan itu. Jadi ini yang penting juga kalau misalnya kita punya industri pertahanan itu. PAL kita sama Pindad udah cukup bagus ya. Iya. Ya, PAL kan ada Pindad, PAL, ada di mana Dahana segala macam. Iya, Dahana IPTN itu IPTN DI di Dirgantara Indonesia. Nah, itu sebenarnya tinggal dipus saja ya. Iya. Kalau dulu kita top banget di zaman Pak Habibie, ya kan? Korea aja dulu masih gimana gitu. Sekarang kita beli dari Korea nih. Betul. Nah itu yang penting itu adalah expenditure spendingnya. Jadi bagaimana menyiapkan anggaran dan lain sebagainya, dan betul-betul untuk pengembangan. Saya waktu di Unjani, saya dapat kesempatan dari Pak Andika waktu itu jadi kasat, waktu masih COVID gitu ya. Dosen-dosen saya bilang, kamu punya nggak ide untuk testing adanya COVID atau tidak? Oh ada nih, ada saliva dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya ada, saya sampaikan ke Pak Andika. Nanti supaya Pak Andika datang, coba presentasikan ke saya. Tapi kalau beliau memang ditanyain macam-macam, jurnalnya ada nggak, begini-gini. Jangan kita cuman sekedar Indonesia aja. Tapi ada yang berhasil loh. Ini ventilator pada waktu itu. Terus kemudian ada salah satu dosen kita. Terus kemudian kerjasamanya sama Pindad. Karena dia yang bukan Pindad, Pindad.
dia yang punya kemampuan untuk mass production kan. Nah, jadi ada namanya ventilat gitu, ventilasi angkatan darat karena dimunculkan dari angkatan darat. Yang kemudian dosennya tersalurkan ya ide-idenya, bahkan punya hak cipta mungkin. Yang kedua dari angkatan daratnya terbantu karena kan banyak rumah sakit angkatan darat dan perlu ventilator ini. Nah, terus kemudian dari Pindadnya juga senang karena mereka bisa mass production yang akan dibeli oleh pemerintah dalam hal ini angkatan darat yang suatu hari nanti mungkin yang beli adalah perusahaan swasta. Kalau kita lihat di Amerika kan modelnya kayak gitu. Awalnya itu dari pemerintah dulu pengadaan barang dan jasa dan dari alutsista itu. Terus kemudian kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sipil, nah lalu dibuka untuk kepentingan sipil. Atau dipreteli untuk ditiru ya. Iya. Atau dirubah-rubah sedikit. Iya. Jadi kita setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Alutsista menjadi fokus juga sekarang ya. Setelah pesawat tempur dari Rafael, kemudian saya dengar kemarin, saya nggak tahu jadi atau sudah membeli pesawat tempur juga dari Tiongkok yang juga dengan harga lebih murah tapi kemampuannya bisa merontokkan pesawat-pesawat dari barat. Memang kalau misalnya beli alutsista, ini dilemanya itu adalah kita beli dari kekuatan yang mana? Kan antara Amerika dengan Cina ini kan bersaing. Bersaing ya. Ya kan? Pastilah mereka bilang wah ini kurang itu. Belum lagi nanti Amerika bilang wah tunggu dulu nih. Karena apa? Kayak negara seperti Amerika, mereka itu sekarang katanya ekonominya lagi sulit. Nah, satu-satunya yang bisa menopang itu adalah senjata. Dan kalau ada perang, senjata pasti dibutuhkan. Makanya dia butuh perang terus ya. Ukraina dipelihara, ya kan? Gaza dipelihara, Taiwan diganggu-ganggu. Jangan lupa Natuna Selatan juga. Hati-hati Indonesia. Termasuk Port Moresby juga ya. Papua Nugini ya kan. Prof lebih tahu lah. Iya. Jadi seperti itu. Tapi saya Mas Helmi ya, saya lihat pokoknya semua udah on the track nih Pak Prabowo. Cuman sekarang di level masyarakat banyak yang mengatakan lapangan pekerjaan nih. Nah di sini kita harus mencontoh sama Cina. Karena saya lihat gini ya, Cina itu dia punya penduduk 1,4 miliar. Sementara angkatan kerjanya 780 juta. Pertanyaannya gimana nih menyerap tenaga kerja sebanyak itu? Ya. Nah ini yang saya lihat misalnya pemerintah Cina mendorong pelaku-pelaku usaha UMKM. Ya, misalnya buat sikat gigi aja, pasti made in China. Ya kan? Apalah pokoknya barang-barang yang murah gitu ya, banyak made in China. Tapi membuat sikat gigi, pakaian dalam, itu kan sampai kiamat pun masih dibutuhkan kan? Sementara kalau kita fokusnya adalah pada sumber daya alam, ya suatu hari nanti kan bisa habis. Ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, mereka bermainnya nggak di level itu juga. Masuk ke level-level yang tinggi, high tech gitu kan. Misalnya mobil listrik, kereta api cepat gitu kan. Drone dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat saya nih berpikir, iya ya, bagaimana nih menyerap 780 juta. Belum lagi mereka dengan kekuatan finansialnya, sekarang katanya surplus gitu. Dia bisa pinjamkan uang ke negara-negara. Tapi pinternya dia, kamu boleh pinjam dari saya, tapi kontraktor dari saya. Tenaga kerja kasarnya dari saya, ya kan? Walaupun itu kan kontraktor ya kayak lamsam lah, harus dari saya. Supaya ada penyerapan itu tenaga kerja. Nah kita seharusnya juga harus berpikir seperti itu. Bahkan saya nih sering ketika saya diminta oleh media mainstream gitu ya. Sekarang kan sudah tercapai nih perdamaian gencatan senjata. Nah, tahap berikutnya adalah perlunya ada pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi ini saya bilang kalau bisa orang Indonesia aja lah, gitu kan? Karena apa? Yang dirumorkan tuh Tony Blair. Tony Blair tuh orang Inggris. Palestina sama Israel itu bermula dari masalah yang Inggris kan gitu kan. Ada Menteri Luar Negeri Balfour itu. Nah, jadi menurut saya harusnya udah orang Indonesia. Dan harapan saya gitu ya, banyak kan orang Indonesia. Misalnya Pak Yusuf Kalla lah atau siapa begitu kan. Udah, nanti harapan saya adalah mereka pada waktu rekonstruksi Palestina bangun-bangun infrastruktur dan lain sebagainya, itu BUMN kita yang masuk.
BUMN kita nih karya-karya itu hebat-hebat tuh. Iya kan? Di Indonesia dia udah bisa bangun gedung ini, gedung itu, termasuk saya Unjani itu kan juga BUMN kita, buatnya udah luar biasa. Nah sekarang mereka harus ke Gaza. Sekarang saya dengar berita dari UN apa ya, saya lupa, yang akan punya peran juga dalam rekonstruksi. Mereka bilang bekas serangan-serangan itu, gedung yang runtuh dan sebagainya, itu harus diangkutin, dibersihin aja, itu jumlahnya besar. Ya kan, artinya itu kan satu proyek juga. Ya memang sekarang pertanyaan duit dari mana? Ya duitnya BUMN ini pinjemlah dari bank-bank itu. Kan udah diambil 200 triliun sama Pak Purbaya, masukin ke bank-bank ini kan, Himbara. Nah, pinjam dari sana, karena toh nanti negara-negara Timur Tengah itu berkomitmen untuk membiayai rekonstruksi. Oke. Jadi kalau menurut saya, dan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kan harus dari menteri-menterinya yang inisiatif kayak gitu. Kalau dari presiden sendiri, ya presiden udah terlalu banyak lah pekerjaannya, hal yang harus dipikirkan. Harusnya menteri-menteri itu bilang, ini kayak begini, kita harus coba masuk. Gimana kita bisa melobi supaya orang Indonesia yang bisa masuk di situ. Kan kita punya Danantara sekarang. Kan ada Danantara bisa. Bisa Danantara yang menggerakkan. Kan? BUMN di bawah Danantara semua.